Pernah nggak sih kamu nemu teman yang gajinya pas-pasan, tapi setiap tahun iPhone-nya selalu paling baru? Padahal kalau dihitung, income-nya mungkin cuma cukup buat kebutuhan pokok dan cicilan. Fenomena ini sering banget bikin kita geleng kepala, dan reaksi pertama biasanya satu, ih, budak gengsi. Mending tampil gaya daripada isi dompet. Tapi, beneran sesimpel itu? Ternyata enggak. Di balik keputusan yang tampak bodoh itu, ada lapisan psikologis yang rumit, campuran antara tekanan sosial, kebutuhan validasi, dan sistem ekonomi yang bikin manusia terus merasa kurang. Banyak orang menengah bawah bukan gak ngerti cara ngatur uang, tapi mereka hidup di bawah tekanan konstan, di mana rasa, berhasil, harus selalu bisa dilihat orang lain. Ingat, kadang orang gak beli barang karena butuh fungsinya, tapi karena butuh rasanya diterima. Salah satu kunci buat ngerti perilaku finansial orang berpenghasilan rendah adalah konsep scarcity mindset yang dijelaskan dalam buku Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, mulai Nathan Al-Shafir, 2013. Kondisi kekurangan, entah uang, waktu, atau kesempatan, secara ilmiah terbukti bikin otak manusia fokus berlebihan pada kebutuhan jangka pendek. Akibatnya, kemampuan buat berpikir strategis dan jangka panjang jadi menurun drastis. Orang yang hidup dalam kekurangan uang setiap hari harus mikirin gimana caranya cukup sampai akhir bulan, bukan gimana investasi buat masa depan. Jadi begitu dapat bonus, THR, atau uang ekstra, mereka ingin memanjakan diri, beli iPhone misalnya, bukan karena bodoh, tapi karena otak mereka mencari reward instan buat mengimbangi stres yang konstan. Kadang keputusan yang terlihat boros adalah bentuk bertahan hidup dalam sistem yang bikin orang terus kekurangan. Kenapa iPhone? Kenapa bukan HP lain yang lebih murah tapi sama bagusnya? Jawabannya ada di psikologi sosial. Dalam masyarakat modern, simbol status adalah bahasa komunikasi. iPhone bukan cuma alat komunikasi, tapi simbol kelas. Teori Conspicuous Consumption dari ekonom Thorstein Veblen menjelaskan bahwa orang membeli barang mahal bukan karena fungsinya, tapi karena status sosial yang menempel padanya. Dengan punya iPhone, seseorang bisa memberi sinyal, aku juga berhasil. Di dunia yang menilai dari tampilan, sinyal ini bisa bikin orang merasa lebih aman, dihargai, dan punya posisi sosial yang jelas. Dan itu, secara emosional, sangat memuaskan, bahkan lebih dari uang di tabungan. Kadang kita nggak beli iPhone buat nelpon orang lain, tapi buat nelpon rasa percaya diri yang sempat hilang. Di era media sosial, tekanan untuk tampil sukses semakin kuat. Menurut penelitian dari University of Pennsylvania, Hunt et al., 2018, semakin sering seseorang melihat pencapaian orang lain di media sosial, semakin tinggi tingkat stres dan ketidakpuasan dirinya. Scroll Instagram atau TikTok, lihat orang lain liburan, beli mobil baru, update iPhone 17, otomatis muncul perasaan, harusnya gue juga bisa. Akibatnya, banyak orang menengah ke bawah yang terjebak dalam spiral pembanding sosial. Mereka bukan sekadar ingin punya barang, tapi ingin punya cerita yang bisa dibagikan ke dunia. Disinilah muncul istilah performative living, hidup demi penampilan. Dan ironisnya, sistem ini bikin semua orang terus merasa kalah, padahal yang dilawan cuma ilusi. Berhenti membandingkan hidupmu dengan highlight orang lain. Ketenangan nggak bisa diukur dari kamera depan iPhone. Dari luar, beli iPhone dengan gaji UMR kelihatan irasional. Tapi dari sisi psikologi perilaku, justru sebaliknya. Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, dalam bukunya Thinking, Fast and Slow, 2011, menjelaskan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi cepat bukan logika lambat. Dalam konteks kemiskinan, logika jangka pendek terasa lebih nyata. Ketika stres dan tekanan hidup menumpuk, otak akan lebih menghargai kepuasan segera, beli iPhone sekarang, daripada manfaat masa depan, tabungan nanti. Ini disebut present bias. Jadi, pembelian mewah dari orang miskin bukan tanda kebodohan, tapi respons alami terhadap kondisi psikologis yang lelah. Mereka butuh sedikit kebanggaan di dunia yang sering merendahkan mereka. Kadang kebodohan finansial hanyalah upaya putus asa untuk merasa berharga, walau cuma sebentar. Lucunya, bagi sebagian orang, punya iPhone bukan cuma soal gaya, tapi soal rasa aman sosial. Dalam budaya konsumsi modern, merek besar seperti Apple menciptakan perasaan diterima. Menurut studi Consumer Research Journal,
2019, produk dengan status tinggi memberi efek psikologis berupa social reassurance, keyakinan bahwa kamu dianggap kompeten dan berharga oleh lingkungan. Bagi seseorang yang sering diremehkan karena penghasilannya kecil, iPhone bisa jadi baju zirah untuk melindungi harga diri. Mereka merasa lebih percaya diri di depan klien, teman, bahkan pasangan. Meski mahal, rasa aman psikologis itu terasa sepadan. Tapi sayangnya, efek itu cuma sementara. Karena setelah euforianya hilang, realita tetap sama, cicilan menunggu, dan stres datang lagi. Harga diri sejati nggak butuh logo di belakang ponsel, tapi ketenangan di dalam kepala. Apple bukan sekadar perusahaan teknologi, tapi perusahaan yang paling jago mengendalikan emosi manusia. Dalam laporan Harvard Business Review 2016, disebutkan bahwa loyalitas pelanggan Apple terbentuk bukan karena spesifikasi produk, tapi karena emotional branding, strategi menciptakan hubungan emosional antara produk dan identitas diri konsumen. Dari desain minimalis, kemasan elegan, sampai pengalaman unboxing yang terasa premium, semuanya didesain untuk membentuk rasa istimewa. Apple tahu, manusia lebih mudah membeli perasaan daripada produk. Maka setiap kali iklan mereka muncul, bukan fitur yang dijual, tapi imajinasi tentang siapa kamu saat memilikinya. Kamu nggak cuma beli HP. Kamu beli versi dirimu yang ingin terlihat sukses. Salah satu trik psikologis yang paling kuat digunakan Apple adalah menciptakan FOMO, Fear of Missing Out. Menurut studi dari University of Essex, Przybylski et al., 2013, FOMO muncul karena otak kita bereaksi seperti kehilangan sesuatu yang penting ketika tidak mengikuti tren sosial. Apple memanfaatkan momen ini lewat peluncuran produk tahunan yang penuh drama, penciptaan antrian panjang di depan toko, dan narasi limited edition. Akibatnya, banyak orang merasa harus upgrade agar tidak ketinggalan status sosial. Padahal, peningkatan teknologinya seringkali kecil. Tapi di kepala kita, tidak ikut membeli terasa seperti mundur. Inilah cara halus Apple menanamkan rasa takut agar kita terus membeli. Kadang yang bikin kita miskin bukan kurang uang, tapi takut ketinggalan tren yang nggak penting. Masalahnya, ketika FOMO bertemu gengsi, muncullah spiral konsumsi. Tiap tahun gaji naik sedikit, tapi pengeluaran naik lebih cepat. Ini disebut lifestyle inflation dalam jurnal American Economic Review 2017. Orang menyesuaikan gaya hidup dengan pendapatan baru, padahal seharusnya menambah tabungan. Hasilnya, mereka kerja keras tanpa pernah merasa cukup. Tapi sahabat, kabar baiknya adalah, kesadaran adalah langkah pertama keluar dari perangkap ini. Ketika kamu mulai sadar bahwa membeli barang bukan satu-satunya cara untuk dihargai, kamu mulai bebas. Uangmu bisa bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Kemewahan bukan soal apa yang kamu punya, tapi seberapa tenang kamu hidup tanpa perlu membuktikan apapun. Kita sering dikira harus membunuh rasa gengsi supaya bisa hidup hemat. Padahal, kata Dr. Thomas Curran dari London School of Economics 2022, gengsi itu bawaan manusia, karena otak kita memang butuh pengakuan sosial untuk merasa aman. Jadi, bukan soal membunuh gengsi, tapi mengelolanya. Caranya? Ganti arah gengsi kamu. Kalau sebelumnya bangga karena bisa beli barang mahal, ubah jadi bangga karena bisa menahan diri. Jadikan kesabaran dan kontrol diri sebagai simbol status baru. Bayangin, saat teman kamu upgrade iPhone, kamu justru bangga karena bisa menambah dana investasi. Kamu bukan ketinggalan tren, kamu sedang memimpin masa depan finansialmu sendiri. Kamu gak perlu terlihat kaya untuk benar-benar jadi kaya. Menyoroti pola pikir keuangan masyarakat Tionghoa, mereka tak membuang uang untuk validasi sosial, tapi untuk memperkuat posisi ekonomi keluarga. Mereka percaya uang itu energi yang harus terus berputar. Tapi bukan sembarang muter, melainkan ke arah produktif, usaha, aset, dan koneksi. Mereka rela pakai HP generasi lama, tapi nyicil toko kecil atau saham. Ini bukan pelit, tapi cerdas. Mereka tahu, gengsi itu bikin uang keluar, sedangkan investasi bikin uang datang. Pola pikir inilah yang harus kita tiru. Uang yang diputar dengan niat membangun, bukan memamerkan, akan balik lebih besar. Orang bijak tahu kapan uang harus dipakai dan kapan uang harus bekerja untuknya. Sekarang saatnya strategi praktis. Kamu bisa bikin yang namanya dana gengsi produktif. Setiap kali muncul dorongan buat beli barang mahal,
tahan dulu dan pindahkan 50% uangnya ke tabungan produktif, entah itu reksadana, emas, atau modal kecil usaha. Kamu tetap bisa kasih ruang buat keinginan, tapi setengahnya kamu arahkan buat masa depan. Efek psikologisnya luar biasa, karena otak tetap merasa puas, tapi kamu juga makin dekat ke kebebasan finansial. Mulai dari kecil aja, misalnya dari Rp100.000 sebulan. Lama-lama hasilnya kelihatan. Setiap rupiah yang kamu tahan hari ini adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu besok. Kita tumbuh di dunia yang menanamkan satu ilusi besar, bahwa kemewahan itu selalu berarti barang mahal. Tapi riset dari Journal of Consumer Psychology 2021 menunjukkan bahwa kebahagiaan dari barang mewah hanya bertahan rata-rata 14 hari. Setelah itu, emosi positifnya hilang, digantikan stres karena cicilan. Sementara, rasa tenang dari tabungan dan keuangan yang stabil bertahan jauh lebih lama. Jadi, gimana kalau kita redefinisi makna mewah? Mewah itu bisa tidur nyenyak tanpa tagihan. Mewah itu bisa bantu orang tua tanpa takut kekurangan. Mewah itu punya waktu, bukan sekadar punya barang. Kalau kamu mulai ngubah cara pandang ini, hidupmu akan terasa lebih ringan. Ketenangan itu kemewahan paling mahal yang tak dijual di toko manapun. Ada dua jenis orang di dunia, yang sibuk membeli produk dan yang menciptakan produk. Apple tahu betul yang pertama lebih banyak. Tapi, orang Tionghoa punya pendekatan berbeda. Mereka belajar cepat dari tren global, lalu mencari cara agar jadi produsen, bukan sekadar pembeli. Contohnya, banyak pabrikan di Shenzhen yang dulu hanya meniru desain, sekarang justru punya merek sendiri. Prinsipnya sederhana, kalau orang lain bisa beli iPhone, mereka bisa bikin casing, aksesoris, atau servisnya. Itulah trik muterin uang yang sebenarnya. Mereka nggak takut mulai kecil, karena tahu perputaran kecil hari ini bisa jadi mesin besar besok. Kalau kamu terus jadi konsumen, kamu cuma bantu orang lain kaya. Sahabat, hidup ini bukan lomba siapa paling cepat punya barang baru, tapi siapa paling tenang di malam hari tanpa stres keuangan. Gaya hidup boleh sederhana, tapi visi hidup harus besar. Ingat, tujuan dari kerja keras bukan buat kelihatan kaya, tapi buat benar-benar bebas. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil, catat uangmu, sadari keinginanmu, dan pilih mana yang benar-benar penting. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan diam saja. Ayo mulai ubah pola pikir tentang uang hari ini. Tekan tombol like, share ke temanmu yang butuh pencerahan, dan tulis di kolom komentar, langkah apa yang akan kamu ambil untuk memperbaiki keuanganmu mulai sekarang. Hidup hemat bukan berarti kalah gaya, tapi sedang membangun masa depan yang gak perlu pura-pura bahagia.